Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Qasasul Quran. Secara bahasa, kata qasas berasal dari bahasa Arab dalam bentuk masdar yang bermakna urusan, berita, kabar, maupun keadaan dalam Al-Quran sendiri. Kata qasas bisa memiliki arti mencari jejak atau bekas dan berita-berita yang berurutan. Secara terminologi, pengertian qasas adalah kabar-kabar dalam Al-Quran tentang keadaan-keadaan umat yang telah lalu dan kenabian masa dahulu serta peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Adapun tujuan kisah Al-Quran adalah untuk memberikan pengertian tentang sesuatu yang terjadi dengan sebenarnya dan agar dijadikan ibrah pelajaran untuk memperkokoh keimanan dan bimbingan ke arah perbuatan yang baik dan benar. Macam-macam qasasul Quran. 1. Kisah para nabi yang memuat dakwah mereka kepada kaumnya. Mukjizat yang ada pada mereka, sikap para penentang perkembangan dakwah dan akibat-akibat yang diterima orang-orang yang mendustakan para nabi. 2. Kisah-kisah yang berkaitan dengan kejadian-kejadian umat-umat terdahulu dan tentang orang-orang yang tidak dapat dipastikan kenabiannya, seperti kisah Tahlut, Jalut, dua putra Adam, Ashabab Al-Kahfi, Zulkarnain, Ashabul Ukhdud. 3. Kisah-kisah yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah seperti Perang Badar, Uhud, Tabuk, dan lain sebagainya. Adapun tujuan dan fungsi dalam Al-Quran antara lain adalah 1. Untuk menunjukkan bukti kerasulan Muhammad SAW, sebab beliau meskipun tidak pernah belajar tentang sejarah umat-umat terdahulu, tapi beliau dapat tahu tentang kisah tersebut. Semua itu tidak lain berasal dari wahyu Allah. 2. Untuk menjadikan uswatun hasanah, suri tauladan bagi kita semua, yaitu dengan mencontoh akhlak terpuji dari para nabi dan orang-orang salih yang disebutkan dalam Al-Quran. 3. Untuk mengkokohkan hati Nabi Muhammad SAW dan umatnya dalam beragama Islam dan menguatkan kepercayaan orang-orang mukmin tentang datangnya pertolongan Allah dan hancurnya kebatilan. 4. Mengungkapkan kebohongan ahli kitab yang telah menyembunyikan isi kitab mereka yang masih murni. Pandangan orientalis terhadap kisah dalam Al-Quran. Ada beberapa orientalis yang berpendapat bahwa kisah-kisah masa lampau yang dikemukakan Al-Quran diketahui Nabi Muhammad SAW dari seorang pendeta atau beliau jiplak dari kitab Perjanjian Lama. Pendapat ini jelas tidak benar dari banyak segi. Pertama, Nabi Muhammad SAW tidak pernah belajar pada siapapun. Memang pada masa kanak-kanak beliau pernah ikut berdagang pamannya ke Syam dan bertemu dengan rahib yang bernama Buhairo yang meminta pamannya agar memberi perhatian serius pada Nabi karena dia melihat tanda-tanda kenabian pada beliau. Namun pertemuan ini pun hanya terjadi beberapa saat. Di sini kita bertanya, kalau remaja kecil Muhammad SAW belajar pada rahib itu, apakah logis dalam pertemuan singkat itu beliau memperoleh banyak informasi yang mendetail, bahkan sangat akurat? Tentu saja tidak. Ada juga seorang orientalis yang bernama Montgomery yang berkata bahwa Nabi Muhammad SAW belajar pada Warqah bin Naufal. Menurutnya Khadijah merupakan anak paman Warqah bin Naufal, sedangkan ia merupakan agamawan yang akhirnya menganut agama Kristen. Tidak dapat disangkal Khadijah berada di bawah pengaruh dan boleh jadi Muhammad telah menimba sesuatu dari semangatnya dan pendapat-pendapatnya. Sekian, terima kasih. Atas kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.